Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah online mata kuliah perilaku organisasi dan semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Nah, kenapa materi motivasi dalam organisasi menjadi penting? Materi yang kita bahas hari ini. Karena setiap manusia ketika bergabung dalam sebuah organisasi, maka dia pasti memiliki motivasi. Dan nggak mungkin Anda ikut sebuah organisasi nggak punya motivasi apapun. Pasti sedikit banyak akan ada motivasi dalam diri. Nah, motivasi itu berkembang dari studi awal para filsuf kuno Yunani, di mana mereka mengemukakan bahwa motivasi itu bersumber dari pemikiran hedonisme yang menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk cari senang dan hindari susah. Sekali lagi, cari senang, hindari susah. Nah, sebagian ahli mengatakan bahwa motivasi itu bersifat rasional atau secara sadar, tapi ada pula ahli yang mengatakan bahwa motivasi itu lebih pada insting. Kita akan memulai beberapa teori motivasi yang bisa jadi satu dengan lainnya itu akan tumpang tindih, satu dengan lainnya mirip atau berbeda. Kita akan mulai dari teori hierarki Maslow. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri. Sehingga motivasi orang ketika mengikuti sebuah organisasi apa? Aktualisasi diri. Dia ingin dirinya muncul, ingin dirinya dilihat, menjadi pusat perhatian, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di bawahnya ada kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan sosial, keamanan, dan juga kebutuhan fisiologis. Jadi kalau menurut Maslow nih, di puncaknya yang tertinggi, orang gabung organisasi itu karena faktor ingin, aktualisasi diri. Yang berikutnya adalah teori motivasi Herzberg. Nah, Herzberg ini berusaha memperluas pemikiran dari Maslow. Menurut Herzberg, selain yang disebutkan oleh Maslow tadi, motivasi untuk masuk sebuah organisasi itu juga disertai dengan isi dan jenis pekerjaan. Ada kan orang yang masuk ke sebuah organisasi, oke, mungkin di situ komunitasnya lebih kecil, mungkin kalau ada pendapatan juga lebih kecil, akan tetapi itu sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginannya. Isi dan pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut sangat identik dengan orang tersebut, sehingga dia sangat termotivasi untuk masuk sebuah organisasi. Nah, sedangkan menurut teori motivasi Aldelfer ini mengenalkan 3 kelompok dari kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan akan keberadaan atau existence need. Yang kedua adalah kebutuhan berhubungan atau relatedness, dan kebutuhan untuk berkembang atau growth need. Kita mulai dari yang pertama, kebutuhan akan keberadaan atau existence need. Nah, ini adalah kebutuhan di mana orang itu ingin dirinya dianggap ada. Kan ada kan manusia yang dia ada atau nggak ada sama aja. Maka dengan masuk organisasi, dia ingin dirinya dianggap ada. Contoh, kalau teman-teman melihat film Serigala Terakhir, ingat si Fatir? Si Fatir itu dia nggak dianggap karena mempunyai keterbelakangan dan keterbatasan, akan tetapi setelah dia masuk organisasi apa ya namanya, naga hitam atau apa gitu, dia menjadi eksis, dihargai di kalangan mafia gitu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan berhubungan atau related need, yaitu seseorang itu nggak bisa hidup sendiri, dia selalu ingin berhubungan dengan orang lain. Contohnya kita ketika work from home aja kan ingin keluar terus, ingin berinteraksi dengan orang lain, nggak bisa di rumah terus. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk berkembang. Seseorang itu nggak ingin stagnan, seseorang itu pasti ingin berkembang. Dia akan mencari organisasi yang bisa mendukung atau menopang perkembangan dirinya atau pengembangan karirnya. Nah, yang berikutnya adalah teori motivasi dari McClellan. Nah, McClellan itu menyatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi melebihi orang lain. Jadi keinginan untuk melebihi orang lain itu sangat tinggi. Jiwa kompetitif itu ada. Dan 3 kebutuhan manusia menurut McClellan yang memotivasi masuk organisasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua ada berafiliasi, dan yang ketiga untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi sekali lagi bahwa manusia dibekali dengan jiwa kompetitif untuk berprestasi, kompetitif untuk menunjukkan afiliasinya, dan kompetitif untuk mencapai kekuasaannya. Nah, berikutnya adalah teori X dan Y dari McGregor.
Nah, McGregor mendikotomikan manusia menjadi dua, yaitu manusia X dan Y. Manusia X ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan rendah atau kecil, sehingga motivasi mereka ketika bergabung sebuah organisasi, mereka ingin pekerjaan berdasarkan perintah atau pengawasan. Sedangkan manusia tipe Y itu sebaliknya, mereka adalah manusia yang kreatif, inovatif, sehingga tidak terlalu membutuhkan perintah atau pengawasan. Mereka bisa bekerja dengan inisiatif dan kreasinya sendiri. Nah, sedangkan yang terakhir, menurut teori Argyris, manusia memiliki motivasi masuk ke dalam organisasi itu karena ingin menunjukkan 7 perubahan. Perubahan apa? Yang pertama adalah mereka ingin dari pasif menjadi aktif, dari dependent menjadi independent, dari bertindak sedikit menjadi bervariasi, dari minat yang tidak menentu dan dangkal menjadi minat yang mengerucut dan kuat. Kemudian perspektif waktu jarak menjadi jauh, dan terakhir adalah dia ingin posisi yang tadinya berada di bawah itu menjadi paling nggak setingkat atau di atas orang lain. Jadi ini adalah 7 perubahan ketika orang itu menuju fase kedewasaan. Nah, sebagai tambahan teman-teman, silakan Anda membaca Quran surat Toha ayat 117 sampai 121 dan nanti kita akan diskusikan lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.